Selamat malam Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dalam renungan malam kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian boleh terus berada di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan di malam hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, sebelum kita membacanya, mari kita sejenak mempersiapkan diri kita. Mari kita sejenak merendahkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita mohon tuntunan, kita mohon urapan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan, Engkau juga masih memberikan kami napas kehidupan, Engkau juga masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk boleh menjalani kehidupan ini. Bapa kami di dalam kerajaan surga, malam hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Ketika kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong berkati dan urapi kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3. Kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini sekali lagi. Mari kita sungguh-sungguh boleh menyimaknya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu di ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan sangat jelas berkata kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktu dan masa terjadi di bawah langit.
Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8, di sana dikatakan berbagai hal, masalah waktu yang bisa dihadapi, yang bisa dialami, yang akan dilalui oleh setiap orang yang ada di bumi ini. Dikatakan di sana ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan banyak lain. Banyak hal yang disampaikan di sini, bahwa ada waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan kita di mana kita harus menjalani proses-proses ini. Ada waktu mungkin saatnya kita harus menangis, saatnya mungkin kita harus menjerit, dan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, karena kita pasti akan selalu diperhadapkan dengan setiap masa di dalam kehidupan kita. Ada masanya kita harus menangis, ada masanya mungkin kita harus sendirian, ada masanya mungkin kita harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-11 Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita barangkali satu waktu diperhadapkan dengan menangis, dengan bersedih. Tetapi di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita diperhadapkan dengan situasi yang sedih, diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, tetapi tidak selamanya itu akan terus-menerus menjadi bagian hidup kita. Sebab dikatakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala masa, dalam setiap masa, dalam setiap kondisi yang kita hadapi pada saat-saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang Tuhan inginkan dari kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus siap beradaptasi dengan setiap masa, setiap kondisi dan proses hidup yang akan kita lalui. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa beradaptasi dengan setiap situasi, dengan setiap peristiwa, dengan setiap momen yang datang di dalam kehidupan kita, maka kita harus memohon hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kita bisa beradaptasi dengan situasi, beradaptasi dengan setiap proses atau masa yang sedang kita hadapi. Nah, jika pada saat ini kita diperhadapkan dengan masa pandemi COVID-19, maka apa yang harus kita lakukan? Waktu ini harus kita pergunakan dengan sangat baik. Mari kita pergunakan waktu yang ada pada kita untuk berdoa, waktu untuk memuji Tuhan, waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, waktu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan
untuk menikmati hidup, bahkan untuk mengalami kesehatan. Bersyukurlah atas semua itu. Muliakanlah Tuhan dengan semua yang engkau terima pada saat-saat kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa sulit juga penting bagi kita untuk semakin membuat kita bisa belajar mensyukuri bahwa begitu besar karya Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita terus berada dalam situasi kesenangan, kita tidak akan pernah mampu menghargai setiap berkat dan anugerah Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mengajak kita supaya kita bisa beradaptasi, persiapkan diri sedini mungkin, bahwa dalam hidup ini kita pasti akan diperhadapkan dengan masa-masa yang berbeda. Ada masa penuh dengan tangisan, ada masa di mana hidup kita penuh dengan canda tawa, bahkan ada masa-masa yang lain. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi. Untuk kita bisa beradaptasi dengan semua situasi yang diperhadapkan dalam hidup kita, maka kita harus hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kita bisa melewati proses hidup yang Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua yang perlu kita renungkan, yaitu percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menanti dengan sabar. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita mengerti dengan proses yang kita hadapi pada saat ini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar dari seorang Ayub, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kurang apa lagi dengan kehidupan Ayub? Dia memiliki harta, keluarga yang besar, tetapi dia juga harus menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Sekalipun dia katakan, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia tetap harus melewati satu masa yang sangat sulit. Bahkan di masa yang sulit itu kita melihat sisi kemanusiaan Ayub. Dia membela dirinya, dia membenarkan dirinya, dia menganggap dirinya tidak ada kesalahan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam masa yang kita hadapi. Jika pada saat ini kita diperhadapkan dengan masa yang sulit, maka Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi jika kita
tidak memperlihatkan diri kita, tidak memegang tangan Tuhan, tidak berbicara dengan Tuhan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita tetap akan sendiri menjalani masa sulit yang sedang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu memohon hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kita mampu menghadapi masa yang sulit ini. Karena kita yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup, Dia mampu untuk menolong kita, memberkati kita, memelihara hidup kita, sehingga kita berkemenangan di dalam hidup ini. Shalom. Tetap semangat. Sekalipun kita sedang berada pada masa yang sulit, Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun Tuhan kami berada dalam keadaan yang sulit, baik secara psikis maupun secara ekonomi. Ada banyak orang yang terdampak dengan pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka kehilangan semangat. Jangan biarkan mereka kehilangan pegangan hidup. Tapi biarlah Tuhan, setiap umat-Mu Engkau tolong, Engkau lawat, Engkau berkati, Engkau pulihkan kehidupan mereka. Karena kami yakin dan percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami serahkan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.